Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2174-2176. Kemudian dia menuliskan metodenya lagi dengan kekuatan jiwanya dan menyerahkannya. Ini adalah seperangkat keterampilan dasar dari sistem. Sebenarnya tidak banyak hal baru, tapi ini pun tidak jauh berbeda dengan isi dari milikku. Pelatihan Zhong Jue. Perbedaannya adalah Anda harus lebih menderita daripada dia. Begitu. Terima kasih banyak, anak muda. Yan Dingyi segera mengambil kertas itu dan melihatnya sekilas. Sebagian besar metode pelatihannya umum, tetapi intensitas pelatihannya luar biasa. Bahkan dia merasa sedikit mati rasa. Oke, yang berikutnya. Sepanjang malam, Jericho Lee memberi nasihat kepada banyak orang dan mengumpulkan banyak barang baik, menghasilkan banyak uang. Tentu saja, orang-orang ini juga telah menerima bimbingan yang sesuai, satu persatu merasa puas. Mereka juga melihat pengetahuan Jericho Lee yang mendalam dan pemikiran yang sangat berbeda, dan beberapa instruksi membuat mereka tiba-tiba tercerahkan saat itu juga. Mereka langsung merasakannya, dan mereka bahkan semakin mengaguminya. Di akhir pesta, permen coklat Zhong Jue kembali. Jericho Lee memutar matanya dan berkata, "Pergi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Tuan, aku akan mencoba yang terbaik." Wajah Zhong Jue sudah mati dan dia tidak pernah bergeming. Wajah Jericho Lee agak hitam. Dia tampak di ruang kincing, bahwa dia kembali ke keluarga Zhong. Dia langsung memotong fantasi Zhong Jue. Sejujurnya, anak laki-laki ini mempermainkan mereka berdua. Dia memiliki kemauan yang buruk. Tidak mungkin baginya untuk memiliki perubahan saat ini tanpa memaksanya untuk menggunakan metode pemaksaan. Ruan Kincing berpikir beberapa detik dan setuju. Meskipun Jericho Lee tidak menyukai Zhong Jue, bakatnya telah berubah secara dramatis. Dibandingkan dengan rekan-rekannya, dia dapat dianggap sebagai bakat yang luar biasa, dan kekuatannya juga menjadi sangat kuat. Baru di masa-masa awalnya, dia memiliki kekuatan bertarung untuk menyaingi guru alami. Selama kita mengolahnya dengan baik, adalah mungkin untuk memiliki satu guru spiritual lagi atau bahkan seorang guru jiwa di masa depan. Masa depan. Hanya membuang-buang bakat membiarkan Zhong Jue tinggal di keluarga Zhong di kota Huguang. Jika Anda pergi ke cabang utama, Anda bisa mendapatkan pelatihan yang lebih baik. Tuan, tidak. Tangisan Zhong Jue sama menyedihkannya dengan membunuh babi. Jericho Lee meninggalkan Huguang malam itu. Pada malam yang sama, berita pembunuhan Banxian oleh Li Qiankun menyebar seperti api di pertemuan Wudao di kota Huguang. Untuk sesaat, berita itu seperti blockbuster, sehingga semua orang yang mengetahui semuanya mengalami keterkejutan yang tak terkatakan. Apakah dia benar-benar membunuh seorang Banxian? Itu tidak benar. Apa yang terjadi di konferensi seni bela diri, begitu banyak orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya Tuhan. Dikatakan bahwa bahkan Zhou Xiong, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Sekuler, tidak dapat mengalahkan jiwa malam, tetapi jiwa malam dengan mudah dibunuh oleh Li Qiankun. Li Qiankun bahkan tidak menggunakan sihirnya. Kekuatan jiwa, jadi dia dengan mudah membunuh lawannya. Apakah orang ini masih manusia? Li Qiankunnya sangat galak. Kupikir dia sudah sangat kuat ketika dia mendorong daftar Tiangang dan membunuh 10 ahli teratas. Aku tidak menyangka dia bahkan bisa membunuh Banxian. Sepertinya yang dia katakan sebelumnya adalah tidak sombong sama sekali. Dia benar-benar melangkah ke alam yang belum pernah diinjak oleh siapapun. Pada akhirnya, alam seperti apa yang bisa membuatnya memiliki kemampuan bertarung yang kuat? Jika dia adalah guru spiritual tingkat tinggi, dia akan bisa membunuh Banxian. Jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, bagaimana dia bisa menjadi master jiwa? Semua orang mendiskusikan berita itu dengan gila-gilaan, dan forum khusus yang diselenggarakan oleh Asosiasi Seni Bela Diri meledak. Apa? Jiwa malam, pemimpin sekte Jiuxuan, dan pembangkit tenaga listrik setengah abadi semuanya dibunuh oleh Li Qiankun. Orang ini adalah binatang buas. Sial, bisakah dia menjadi lebih abnormal? Alam macam apa jiwa langit dan bumi itu? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Belum ada seorang pun yang pernah menginjakkan kaki di dunia ini. Siapa yang bisa menjelaskannya? Orang-orang mengagumi dan mengagumi kekuatan luar biasa Li Qiankun, tetapi juga memiliki rasa ingin tahu dan minat yang kuat pada Qiankun. Namun alam ini unik bagi Li Qiankun. Orang luar tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Dewa Perang Wude dan Dewa Perang Nantian tidak begitu ganas.
Li Qiankun kini menjadi pusat perhatian dan telah sepenuhnya melampaui dua dewa perang. Mereka butuh beberapa tahun untuk masuk ke daftar Tiangang, dan kemudian butuh beberapa tahun bagi mereka untuk akhirnya masuk ke level semi-abadi dan masuk ke daftar dewa perang. Namun Li Qiankun, seorang guru spiritual tingkat tinggi, memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan dewa perang. Dia orang pertama yang berkomunikasi satu sama lain di zaman kuno dan modern. Saya memiliki firasat bahwa jika budidaya Li Qiankun mencapai semi-negeri dongeng, dia akan mendorong daftar dewa perang. Itu berlebihan. Tentu saja, ketika orang membandingkannya dengan dewa perang Dinantian dan Wude, mereka semua senang saat mengetahui bahwa bahkan dua dewa perang yang terkenal pun hilang cahayanya di depan Li Qiankun. Segera, semua orang mulai memperhatikan pengumuman Tianjimen. Peristiwa besar selalu terjadi. Tianjimen akan menyesuaikan pembaruan pada daftar peringkat tepat waktu dan mengeluarkan pengumuman penting. Terakhir kali, Li Qiankun mendorong daftar Tiangang dan membunuh 10 ahli teratas. Namun, karena hanya ada guru spiritual tingkat tinggi yang berkultivasi, gerbang Tianji tidak tahu bagaimana mengatur rankingnya, jadi dia meninggalkan kiosnya begitu saja. Apakah akan seperti terakhir kali? Segera, Tianjimen akhirnya mengeluarkan pengumuman, mengingat keterbatasan budidaya Li Qiankun, itu tidak sesuai dengan aturan peringkat daftar dewa perang, dan tidak diberi peringkat. Tetapi kekuatannya jelas bagi semua orang. Lagi-lagi membuat banyak orang gempar. Gerbang Tianji tidak bisa menghitung kekuatan Li Qiankun. Luar biasa. Gerbang Tianji selalu terjepit dengan sangat tepat. Kali ini bagus. Ada dua pengecualian. Itu juga karena Li Qiankun. Dia bisa tercatat dalam sejarah. Saya tidak tahu seberapa kuat Li Qiankun jika dia mencoba yang terbaik. Banyak orang menghela nafas. Di kalimat terakhir pengumuman tersebut, Tianjimen juga mengingatkan semua orang bahwa meskipun kekuatan Li Qiankun tidak bagus, dia bisa menyaingi dewa perang, jadi beberapa orang tidak boleh melakukan kesalahan agar tidak menimbulkan masalah. Dalam kekacauan ini, keluarga Ni dan keluarga lainnya jarang berdiam diri. Setelah berita tentang konferensi seni bela diri muncul, mereka juga sepenuhnya melepaskan gagasan membalas dendam dari Li Qiankun, karena hal itu sendiri tidak mungkin. Belum lagi mereka juga mendapat nasihat dari Li Qiankun. Cukup untuk menghapus permusuhan masa lalu. Anak ini tidak boleh menjadi musuh. Dalam semalam, semua keluarga besar mencapai konsensus, dan bahkan jika ada perselisihan individu, mereka ditekan oleh level tinggi. Meregangkan kepala berarti mati, mengecilkan leher berarti hidup. Beberapa hari kemudian, Suanyimen. Kamu telah membuat dunia luar terbalik lagi. Li Wenyan melihat informasi itu, tetapi menggelengkan kepalanya. Hal paling populer saat ini adalah tentang Li Qiankun, dan dia mati rasa mendengarnya. Bab 2175. Jericho Li mengulurkan tangannya, jangan salahkan aku hanya mengalahkan Night Soul secara normal. Aku tidak mengira itu akan membawa dampak sebesar itu. Di mana kamu sekarang? Jiwa malam adalah seorang Bansian. Itu bukan lawanmu. Apakah itu? Li Wenyan sekarang sangat penasaran dengan hal ini. Dia memperkirakan Jericho Li bisa membunuh jiwa malam, tapi dia pasti berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, tolong katakan di surat kabar bahwa membunuh jiwa malam oleh Jericho Li sangatlah mudah. Jericho Li berpikir sejenak, tidak yakin, saya tidak yakin. Saya hanya bisa membuat perkiraan sederhana. Saat saya membersihkan jiwa malam, saya mungkin menggunakan 40% kekuatan saya. Seharusnya kurang dari itu. Kurang dari 40% kekuatan kita. Li Wenyan terkejut. Hampir. Dia tidak bisa menghentikanku saat aku menggunakan pedang langit dan bumi 5 elemen. Awalnya, itu hanya senjata roh. Paling-paling, itu hanya bisa melukai master jiwa. Jika aku menggunakan susunan pedang jiwa, hasilnya adalah lebih lugas. Selain itu, dia memiliki panah mayat hidup, tongkat reinkarnasi, dan pedang Suanyuan yang tidak berguna. Tentunya jika menggunakan kata-kata tersebut akan lebih mudah mengungkap identitasnya, sehingga percuma saja. Pedang 5 elemen langit dan bumi sudah cukup untuk mengatasi sebagian besar situasi. Ini benar-benar tidak bagus. Ada juga jiwa langit dan bumi. Tidak sulit untuk membunuh orang kuat semi-negeri dongeng. Hanya dapat dikatakan bahwa perubahan yang dibawa oleh jiwa langit dan bumi merupakan perubahan kualitatif yang menyeluruh. Li Wenyan tidak bisa menahan tawa pahit, dan menghela nafas, kamu terlalu jahat, kamu benar-benar satu-satunya yang bisa mencapai alam. Sejak zaman kuno, begitu banyak orang berbakat yang belum mencapai ranah tersebut, dan hanya Jericho Li yang telah mencapainya. Terlihat jiwa langit dan bumi bertentangan dengan surga.
Dalam keadaan normal, ketika kultivasi berada di atas guru jiwa, perbedaan antara setiap level akan sangat besar, dan kesulitan serta waktu terobosan juga akan meningkat secara geometris. Akan sangat sulit bagi divisi jiwa, bahkan divisi jiwa tingkat tinggi, untuk melewati level dan bertarung dengan yang kuat di tahap awal Bansian, kecuali jika ia sangat kuat. Jadi meskipun Yan Sun menempati posisi pertama dalam daftar Tiangang selama bertahun-tahun dan ingin menantang kelas semi abadi, dia dikalahkan setiap menitnya. Jericho Lee sangat baik. Dia secara langsung meratakan kesenjangan ini. Dia masih menjelajahi seluruh kelas master jiwa. Dia menggunakan budidaya master roh untuk bersaing dengan kelas semi abadi, dan masih berada di atas angin. Ini cukup membuktikan bahwa jiwa langit dan bumi bertentangan dengan surga. Bisa dibayangkan begitu budidaya diri Jericho Lee sudah mencapai level Bansian, meski jarak antara Bansian dan Sanxian semakin besar, ia masih bisa menyamakan jarak tersebut dan menghancurkan Sanxian. Terlebih lagi, bukan tidak mungkin ia bisa melangkah ke masa keselamatan, karena teror bakat dan potensi pertumbuhan yang dibawa oleh jiwa langit dan bumi. Bahkan dalam hidupnya, ia dapat mengejar tingkat keabadian Mahayana. Kalau tidak kuat, kenapa lama-lama dilempar? Jericho Lee berkata sambil tersenyum, "Ayah, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan jiwamu secepat mungkin. Jika kamu melangkah ke surga dan bumi, jiwamu masih bisa menyapu negeri dongeng." Dengan baik. Li Wenyan mengangguk, dan hatinya penuh dengan kerinduan akan level yang kuat itu. Ngomong-ngomong, kali ini aku membunuh Yehun. Aku punya cincin penyimpanan dan senjata rohnya. Aku belum melihat apapun di dalamnya. Jericho Lee mengeluarkan cincin penyimpanan jiwa malam. Perasaan ilahi menyerbunya dan menghapus jejak jiwa malam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejutnya. Ini tidak mudah. Apakah ada yang bagus? Li Wenyan mengangkat alisnya. Jericho Lee pergi ke tempat kosong dan mengeluarkan semua barang di ring penyimpanan. Li Wenyan hanya melirik beberapa kali, menunjukkan ekspresi terkejut, begitu banyak obat mujarab. Ada juga banyak bahan pemurnian. Jiwa malam ini cukup kaya. Selain beberapa hal yang selalu dia gunakan untuk budidaya jahat diabaikan, dia memperhatikan bahwa ada banyak obat ajaib dalam koleksi roh malam. Ini adalah sesuatu yang sangat disukai Jericho Lee. Yah, memang layak menjadi Jiuxuanmen, dengan kemampuan mengumpulkan uang kelas 1. Pemimpin aula manapun sangat kaya. Pantas saja banyak orang yang bekerja untuk Jiuxuanmen. Sekarang aku menantikan semua Master Jiuxuanmen lainnya datang ke sini. Ini saat yang tepat untuk mengirimiku bayi. Mendengar ini, Li Wenyan berkata, hati-hati dengan api. Jericho Lee langsung menurunkan ramuan dan bahan pemurnian, mengambil apa yang bisa dia lihat, dan membakar apa yang tidak bisa dia gunakan. Tidak apa-apa. Ada lebih dari 100 obat ajaib. Saya mengumpulkannya di konferensi seni bela diri, dan saya memiliki beberapa di antaranya. Ada sekitar 1000 obat ajaib. Saya tidak khawatir tentang bahan untuk memurnikan pil ajaib. Dia segar dan nyaman untuk sementara waktu. 1000 ramuan bisa membuat orang takut sampai mati. Tidak banyak obat mujarab di banyak bisnis besar. Lebih baik dia menempati begitu banyak ramuan sendirian. Jiwa malam sudah mati, dan Jiuxuanmen akan segera mengetahuinya. Mereka akan mengirim ahli baru untuk datang ke sini, kata Li Wenyan dengan suara yang dalam. Jericho Lee mengangguk, sudah diduga, tapi mereka harus berani mengambil risiko. Jiwa malam sudah mati. Jika mereka mengirim pemimpin aula untuk datang, mereka akan mati saja. Waktu, mereka tidak boleh berani main-main. Mereka pasti akan mencoba menunggu dan melihat. Biarkan mereka menunggu dan melihat. Aku akan membunuh salah satu dari mereka saat itu. Sekarang hanya orang tua atau pelindung Dharma di negeri dongeng yang bisa mengancamku. Jericho Lee tidak takut. Sekarang kekuatannya tidak sebanding dengan aslinya. Sebelum ia mencapai jiwa langit dan bumi, ia tidak takut. Sekarang kekuatannya cukup untuk membunuh Bansian, dan dia tidak perlu takut. Satu-satunya hal yang perlu ditakutkan adalah Jiuxuanmen. Tentu saja, untuk berjaga-jaga, untuk memastikan tidak ada masalah, Jericho Lee pasti akan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin, untuk memastikan siapapun dari Sekte Jiuxuan dapat mengatasinya. Sebulan kemudian, kebisingan dunia seni bela diri berhenti sedikit, tetapi masih banyak orang membicarakan Li Qiankun. Selama bulan ini, Jericho Lee pergi menemui dokter di rumah sakit pada siang hari, dan memperbaiki peralatan serta pilnya ketika dia ada waktu luang di malam hari. Sayang sekali ramuan yang dimurnikan pada pertemuan seni bela diri terakhir tidak dapat digunakan, tapi itu tidak masalah. Kamu bisa menjualnya nanti. Kamu seharusnya bisa menukar banyak bahan bermutu tinggi.
Selama periode ini, Jericho Lee juga telah membuat lebih dari 10 senjata roh. Dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk membangun Lingbao. Alasan utamanya adalah dia ingin mengatur susunan pemurnian senjata tingkat 7 atau bahkan susunan pemurnian senjata tingkat 8 langsung setelah budidayanya mencapai master jiwa. Sekarang dia tidak menyukai Lingbao biasa. Setidaknya dia harus menjadi Lingbao perantara. Pada hari itu, Jericho Lee keluar dari celah tersebut. Li Wenyan menemukannya dan menyerahkan sepucuk surat, lihatlah. Apa itu? Jericho Lee membuka surat itu dan melihatnya sekilas. Dia tidak bisa menahan tawa, apakah raja dan mengirimkannya. Bab 2176. Lihat di suratnya saja, dan Wang menggunakan nada yang sangat sombong untuk memarahi. Li Qiankun, jika kamu membunuh penguasa Paviliun Wuchen, kamu akan menghancurkan reputasi Paviliun Wuchen. Sulit meyakinkan publik tanpa membunuhmu. Kamu menghancurkan rencanaku, mengambil nyawa dan bunga jiwaku, dan berselisih dengan Suanyi. Aku akan membunuhmu dan anak itu bersama-sama. 3 bulan kemudian, ini adalah pertemuan asosiasi alkemis. Saya yakin saya akan ambil bagian di dalamnya. Saya sudah mengatakan kepada dunia bahwa jika Anda memiliki keberanian untuk mengambil bagian di dalamnya, Anda akan dibunuh. Tanda seru petik 2. Jika kamu kalah, kamu akan menyerahkan semua obat ajaib dari Sekte Suanyi, anggur, air dan embun. Menang, aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Setelah membaca isi surat itu, Jericho Lee tidak bisa menahan tawa. Orang tua ini benar-benar sikap yang tinggi. Dia kalah, biarkan yang lalu berlalu. Tidak ada yang terjadi. Aku kalah, tapi aku harus membayar untuk fondasi Suanyi. Sungguh anugerah yang luar biasa. Wajah Li Wenyan juga sangat jelek, dia punya reputasi tinggi di dunia seni bela diri, jadi wajar saja dia sombong dan suka meremehkan lawan-lawannya. Dia tidak menghina, tapi sombong, kata Jericho Lee. Karena dia berani melawanmu setelah kamu membunuh jiwa malam, itu membuktikan bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Nada bicara Li Wenyan bermartabat. Haha, kata Jericho Lee, dia percaya diri, tapi itu hanya salah penilaian terhadap dirinya sendiri. Saya telah melihat banyak orang yang menganggap dirinya tinggi. Gai Zhouyu, Gong Changji, Pendeta Tao Tusu, dan Yehun semuanya berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan dan tenggelam dalam mitos mereka sendiri. Karena raja dan berani berada di warung ini, ia berani bertarung di sore hari. Setidaknya kekuatannya adalah yang terbaik di semi negeri dongeng, tapi terus kenapa? Kultivasi saya sekarang telah mencapai guru jiwa alam tinggi, dan saya telah mencapai kondisi untuk menembus guru jiwa. Selama saya membuat terobosan dalam kultivasi saya sebelum pertemuan dan Tao, saya tidak takut menjadi abadi, apalagi semi abadi. Dia jarang meremehkan lawannya, dan selalu mementingkan dia. Namun oleh karena itu, setiap kali ia benar-benar bermain dengan lawannya, ia selalu merasa kekuatan lawannya tidak sesuai harapan dan terlalu lemah. Ini bukan karena dia tidak percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia selalu menganut gagasan bahwa tidak ada orang kosong di bawah reputasinya. Karena reputasinya sangat bagus, ia pasti sangat kuat. Akibatnya, kenyataan sering kali menghantam wajahnya, dan semakin kuat dia, dan semakin rendah hati dia, semakin baik dia. Terkadang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya bisa mengatakan bahwa idenya terlalu unik. Yah, karena kamu punya rencana, tidak apa-apa, Li Wenyan sangat yakin dengan kekuatan putranya. Kali ini, Wen Tiren menelepon. Li Sao, raja dan berperang melawanmu. Saya sudah mengetahuinya, kata Jericho Lee. Namun, kejadian ini telah menimbulkan banyak dampak. Sekarang dunia seni bela diri membicarakannya di seluruh dunia, dan ada perselisihan yang tak ada habisnya di beberapa forum. Konon beberapa mitra bisnis Suanyimen juga terkena dampaknya, Wen Tiren khawatir. Jericho Lee tertegun sejenak dan memandang Li Wenyan. Ada hal seperti itu. Beberapa kerjasama yang awalnya dibicarakan tiba-tiba terhenti. Mungkin mereka melihat pertempuran raja dan mengetahui bahwa Li Qiankun memiliki hubungan yang mendalam dengan Suanyimen. Mereka takut terpengaruh, dan bahkan mengira raja dan mungkin menang. Kemudian industri seperti anggur obat roh diambil alih oleh raja dan mereka bisa bekerja sama dengan raja dan secara terbuka, desah Li Wenyan tak berdaya. Dia tahu tapi hanya karena ini, dia tidak perlu bersedih dan marah atas pembatalan kerja sama. Pasangan seperti ini, satu lagi tidak banyak, suka betapa jatuhnya. Oh, semua mitra akan masuk daftar hitam di masa depan. Suanyi tidak membutuhkan gulma ini, kata Jericho Lee, membuat orang-orang itu kedinginan. Menurutku juga begitu, kata Li Wenyan sambil tersenyum.
Dengan dia, mitra-mitra itu akan hilang jika hilang. Tidak sakit atau gatal. Selama Jericho Lee memenangkan Dan Wang, hanya akan ada lebih banyak mitra. Yang disebut cinta sejati dalam kesulitan, siapa yang layak bekerja sama, siapa yang tidak layak bekerja sama, jelasnya. Li Shao, apakah kamu akan bertarung? Wen Tiren berpikir dengan karakter Jericho Lee, dia pasti akan mengambil alih pertempuran. Jericho Lee berkata, tentu saja, dia akan bertarung. Karena nafsu makannya begitu besar, aku akan menikamnya sampai mati. Kamu segera bantu aku menyebarkan berita ini. Aku akan mengambil alih perang, tapi syaratnya harus diubah. Saya menang. Setelah Paviliun Wuchen, saya akan tunduk pada gerbang Suanyi. Dia tidak akan menerima kondisi raja dan yang tidak setara. Dia bukan orang tuanya. Mengapa dia harus terbiasa dengan kesombongan dan kekasarannya? Wen Tiren tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Jericho Lee akan membuka mulutnya seperti ini. Terlebih lagi, artinya jika raja dan kalah, Jericho Lee akan membunuhnya. Sungguh kejam. Jika Anda tidak mengetahui kekuatan Jericho Lee, orang lain mungkin berpikir dari mana datangnya kesombongan Jericho Lee. Oke, Li Shao. Tutup teleponnya, apa yang harus dilakukan Jericho Lee? Dia tidak peduli bagaimana dunia seni bela diri mendiskusikannya. Di forum asosiasi alkemis, sebagai tempat dengan jumlah orang aktif terbesar yang mendukung raja dan, tentu saja berisik. Saya tidak menyangka Tuan Dan akan keluar dari Paviliun Wuchen setelah bertahun-tahun. Tapi siapa orang yang akan dia tantang? Beritamu sudah ketinggalan zaman, bukan? Belum pernah mendengar tentang Li Qiankun. Saya tidak memperhatikan berita setiap hari. Saya tidak tahu apakah itu normal. Jika Anda tahu, beri saya sedikit ilmu pengetahuan. Li Qiankun harus dikatakan sebagai orang paling terkenal di dunia seni bela diri di beberapa bulan terakhir. Pria ini lahir hanya dalam beberapa bulan, menghancurkan seluruh keluarga Gong, dan kemudian langsung terjun ke daftar teratas. Menurutmu ini sudah berakhir? Tidak, setelah itu, dia dengan cepat masuk ke daftar Tiangang, dan menantang 10 besar ahli dalam daftar Tiangang dalam semalam untuk membunuh mereka semua. Sobat baik, apakah orang ini terlalu galak? Tidak hanya ganas, tapi juga tak terkalahkan. Bahkan Dewa Perang Wude yang asli dan Dewa Perang Nantian tidak memiliki postur seperti itu. Tapi dia baik. Bagaimana dia bisa berkonflik dengan Raja Dan? Dikatakan bahwa rencana Raja Dan telah hancur. Li Qiankun telah mengambil bunga yang awalnya ingin diperoleh Raja Dan Liang Zi akan datang. Li Qiankun ini ada hubungannya dengan Dewa Bela Diri itu. Sebelumnya, Raja Dan mengirim orang ke Suanyi untuk bernegosiasi dengannya, dan mereka menemui jalan buntu. Jadi jika kita menambahkan kebencian baru dan kebencian lama, kita akan bertengkar hebat. Jadi begitu. Tapi Li Qiankun terlalu lancang. Sekalipun dia bisa masuk daftar Tiangang, bukan berarti dia bisa melawan Raja Dan. Raja Dan bukan hanya seorang alkemis. Tidak hanya ahli alkimia, tetapi juga seorang pejuang yang kuat. Dikatakan bahwa dia sudah setengah abadi beberapa tahun yang lalu. Haha, itu sangat jelas. Tahukah Anda bahwa Li Qiankun membunuh pemimpin Aula Jiuxuanmen suatu bulan lalu? Mereka juga setengah abadi dan kuat.